Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku dan motif pembunuhan ASN Iwan Budi Prasetyo tak kunjung terungkap. Keluarga memohon Presiden Joko Widodo turun tangan. Ratusan korban tanah bergerak dan longsor di Kecamatan Karangreja, Purbalingga enggan pulang ke rumah karena takut longsor susulan. Para petani cabai di Kabupaten Magelang terancam gagal panen karena hektaran cabai diguyur hujan terus-menerus sehingga membusuk. Kondisi bekas longsor dan tanah amblas di Desa Kalongan, Kabupaten Semarang mulai mengkhawatirkan. Pergerakan tanah kini mendekati rumah warga sehingga warga akan mengungsi untuk menjaga keselamatan. Memasuki musim hujan, warga Desa Kalongan di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang mulai khawatir. Keselamatan mereka kembali terancam karena pergerakan tanah longsor dan tanah amblas mulai mendekati rumah mereka. Pada Februari 2022, longsor dan tanah amblas mengakibatkan jalan penghubung Kabupaten Semarang dan Demak terputus sepanjang 150 meter. Bahkan tanah amblas terbawa longsor sedalam 30 meter di pekarangan rumah dan hutan. Kini warga seperti di Dusun Bandungan kembali dihantui rasa takut karena curah hujan tinggi. Salah satu warga mengaku tanah amblas mendekati rumahnya hanya dipisahkan jalan selebar 5 meter. Ia memilih akan segera mengungsi demi keselamatan keluarga. Pak, 2 tahun kemarin 2002 awal berapa itu bulan apa itu Pak? Sebelumnya sih nggak pernah ada ini. Tapi tetap ada rasa khawatir ya? Iya, rasa khawatir ada Pak. Ada sempat berpikir untuk pindah Pak? Iya sih sempat ada sih Pak. Oh, jangka depannya mungkin pindah Pak kalau mungkin masih ada longsor susulan kalau. Berdasarkan hasil kajian akademis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang, lokasi longsor dan tanah amblas ini tidak layak untuk diperbaiki. Kondisi sangat membahayakan sehingga warga kemungkinan besar mesti direlokasi. Sementara lalu lintas Semarang-Demak saat ini beralih ke jalur lain. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Gubernur Ganjar Pranowo menghimbau warga untuk tidak nekat melintasi kawasan tanah bergerak dan longsor seluas 16 hektar di Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Ganjar meminta warga Kabupaten Semarang untuk mencari jalur alternatif lain menuju Demak atau sebaliknya. Kondisi bekas longsor dan tanah bergerak di Desa Kalongan masih sangat berbahaya, apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang untuk mencegah longsor meluas, diantaranya dengan memasang tanggul penahan. Namun 3 kali dibangun, tanggul selalu jebol. Kalau nggak layak, mesti benar-benar ditutup. Jalan alternatifnya sudah ada. Dan kemarin yang melapor ke saya masih ada 1-2 orang lewat, nah ini berbahaya. Apalagi lagi musim hujan. Ini kalau musim hujan atau curah hujannya tinggi, bukan tidak mungkin patahan yang di tengah ini bisa turun. Maka nanti kita minta bantuan aparat di desa, semuanya dikasih tanda-tanda rambu-rambu lah untuk memberikan peringatan, apalagi kalau nanti musim hujan gitu, sehingga kita selamatkan dulu potensi-potensi dari sesuatu yang bisa mencelakai. Korban tanah bergerak dan longsor di 3 desa di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga masih bertahan di pengungsian. Warga masih trauma dan khawatir longsor susulan. Pihak desa berencana merelokasi warga ke tempat lebih aman. 4 hari pasca bencana tanah bergerak dan longsor, ratusan warga di Desa Sirawak, Tahlaplor, dan Desa Karangreja memilih bertahan di lokasi pengungsian. Mereka enggan pulang ke rumah karena khawatir longsor susulan. Apalagi kondisi rumah mereka belum diperbaiki akibat diterjang longsor. Dari 3 desa terdampak, kondisi Desa Sirawak tergolong paling parah. Terdata ada 48 rumah rusak pada bagian lantai dan dinding akibat tanah bergerak.
Warga kini minta pemerintah merelokasi mereka ke tempat aman. Parah sekali. Apanya yang rusak? Pada retak semuanya, dinding-dindingnya dan lantainya Rusak, lebih parah. lebih parah. Nggak bisa ditempatin lagi. Kalau direlokasi mau? Apa? Direlokasi, dipindah dari situ mau? Ya mau tergantung ntarnya gimana ya maksudnya. Pemerintah Desa Siwarak telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar sebagai tempat relokasi. Lokasi ini dinilai aman dari ancaman tanah bergerak. Kebetulan di area yang aman, insya Allah saya ikhlas tulus menghibahkan ke warga. Luasan berapa Pak untuk satu unit tanah? Tanah saya totalnya kurang lebih sekitar 350-an meter persegi. 3.500 meter persegi. Bencana tanah bergerak dan longsor melanda 3 desa di Kecamatan Karangreja pada 26 Oktober. Sedikitnya 350 jiwa mengungsi. Tidak hanya merusak rumah, tanah bergerak dan longsor juga merusak jalan desa. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Para petani di Desa Gunung Sari, Kabupaten Magelang terancam gagal panen akibat curah hujan tinggi. Selain cabai busuk, harga cabai kini anjlok drastis sehingga petani juga rugi besar. Kondisi tanaman cabai di lahan seluas 10 hektar di Desa Gunung Sari, Kecamatan Windusari, Magelang sangat memprihatinkan akibat curah hujan tinggi. Banyak cabai membusuk, bahkan batang cabai layu karena terkena hujan terus-menerus. Belum lagi sebagian cabai terserang hama patek. Para petani pun terancam gagal panen. Kondisi kian parah karena harga cabai di tingkat petani juga anjlok drastis. Busuk, patek, hampir separuh itu gagal panen. Kebusukan cabai ini karena apa? Pertama cuaca ekstrim, hujan, lebat. Kedua kekebalan jamur itu semakin meningkat. Hama ya? Hama. Kerugian petani sampai berapa juta Mas? Puluhan juta Pak. Ini aja buat sewa lahan banyak. Ntar buat bayar tenaganya, obatnya sekarang mahal, pupuk mahal. Biasanya pada musim panen normal, 4.000 batang cabai bisa menghasilkan 1 kuintal cabai. Namun kini petani hanya mendapat 50 kg cabai. Para petani mengaku rugi karena hasil tidak sepadan dengan biaya pupuk. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Kenaikan harga kedelai memukul para perajin tahu di Kudus dan Grobogan. Di Kudus, para perajin terpaksa mengurangi karyawan karena tingginya biaya produksi. Mahalnya harga kedelai impor hingga mencapai Rp14.000 per kilogram membuat perajin tahu di Kabupaten Kudus pusing. Subsidi pemerintah sebesar Rp1.000 per kilogram dirasa perajin tidak bisa menutupi biaya produksi. Para perajin tahu di Desa Ploso misalnya, mereka mengaku tetap rugi karena biaya produksi tinggi sementara harga tetap sama. Karena itu mereka memilih mempertahankan pelanggan dengan tidak menaikkan harga tahu. Namun untuk mengurangi kerugian akibat beban biaya produksi, mereka terpaksa mengurangi karyawan. Jadi kayak gotong royong kita kerja, ya, dan keuntungannya makin menipis. Tempat mengurangi karyawan juga nggak Pak? Ya, terpaksa mengurangi karyawan. Berbeda dengan perajin tahu di Kudus, para perajin tahu di Purwodadi, Grobogan menerapkan 2 pilihan. Menaikkan harga tahu dengan ukuran tahu tetap sama atau mengecilkan ukuran tahu tanpa menaikkan harga. 2 cara ini sebagai strategi agar tidak rugi. Ya kalau dibanding-bandingkan ya nggak cukup lah. Sebab itu harga kedelai kan mahal. Terus keluarannya untuk jualan itu agak susah. Gitu. Meski sudah menerapkan 2 cara ini, para perajin tahu mengaku tidak meraup untung. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus dan Grobogan.